Assalamualaikum, langsung saja di sini saya akan sedikit memberi penjelasannya. Efek negatifnya tumpang sari. Di sini saya juga akan memberikan apa faktanya ya, positif dan negatif. Kemarin-kemarin saya sudah memberikan informasi dari pertumbuhan tanaman cabai dari tumpang sari tanaman jagung ini. Nah, di sini kan juga harus ada efek negatifnya dari sistem tumpang sari itu apa semuanya positif semua ya, enggak ya. Pasti ada sisi negatifnya. Dari yang saya lakukan kemarin, saya sudah melakukan uji untuk memperlihatkan tanaman cabai yang tidak dilakukan tumpang sari. Ya ini tanaman cabai yang saya tidak melakukan tumpang sari, hasilnya seperti ini. Dan perbedaan jelas ya. Yang kemarin saya sudah bahas, anakannya sudah mulai banyak. Dan kemarin kan baru mau pecah pang. Kalau yang ini kan sudah benar-benar sudah masuk masa-masa generatif ya. Ini sudah terlihat bunganya ya. Bunganya ini sudah ada. Sini juga sudah banyak yang semuanya berbunga, dan ini anakan lebih banyak di tanaman cabai yang tanpa tumpang sari. Jadi faktor anakan pertumbuhan normal. Kalau yang ini ya sudah lihat sendiri ya. Tanaman cabai lebih banyak yang tinggi-tinggi daripada yang tadi. Tadi itu pertumbuhannya normal, ketinggian, anakan tunas, pertumbuhan semuanya itu normal, seperti hanya cabai tidak tumpang sari ya, seperti itu pertumbuhannya, pemupukan, perawatan sampai penyepraian itu sama, tidak ada perbedaan dari segi perawatan ya. Tapi perbedaan sudah jelas. Ya, ini sisi negatifnya di tanaman tumpang sari jagung ini. Saya lihat pertumbuhan tanaman cabai tinggi-tinggi, tumpang tindih. Kalau tinggi-tinggi ini faktor mungkin teduh ya, teduh terhalang oleh sinar matahari, jadi dia memproduksi auksin ini lebih banyak. Karena yang saya tahu itu auksin lebih condong untuk meninggikan tanaman ya. Karena posisi mencari matahari, dia jadi memproduksi auksin dengan jumlah yang besar. Kalau yang standar itu kan auksin, nah sitok ini kan anak-anakan tunas itu. Anak-anak tunas. Kalau giberlin kan di buah. Yang saya tahu seperti itu. Kalau untuk tanaman cabai yang pendek-pendek dalam artian normal, tapi anakan tidak banyak, ini faktor perakaran. Jadi pertumbuhan tanaman cabai ini kalah dalam segi makan, dalam segi nutrisi yang dibutuhkan itu lebih banyak diambil oleh tanaman jagung. Kayaknya faktor tanah, ada tanah di tanah, jadi pH-nya ini masih dalam keadaan asam. Ada faktor tanah, ada faktor karena perakaran tanaman cabai kalah sama dengan jagung itu ya, akar jagung. Jadi sisi negatifnya emang ada dari tanaman tumpang sari ini. Jadi pertumbuhan tanaman cabai itu alhamdulillah untuk masalah busuk akar, busuk batang ini alhamdulillah tidak ada. Walaupun ini tanah-tanah termasuknya basah ya, tapi ini alhamdulillah tidak ada. Kalau untuk segi pertumbuhan di tanaman cabai, sisi negatifnya ya yang tadi saya bilang, tinggi, tidak rata, tumpang tindih. Kalau untuk pertumbuhan tanaman jagung alhamdulillah semuanya hampir sama. Pembuahan juga alhamdulillah sama. Hanya di permasalahan tanaman cabai. Ya, karena yang pokok ini kan tanaman cabai. Nah, mungkin nanti akan terlihat setelah masa panen. Masa panen jagung. Nah, nanti lihat pertumbuhannya seperti apa setelah dipanen. Sampai nanti proses batang tanaman jagung ini untuk tiang. Nanti berhasil atau enggak, apakah nanti pas pembuahan, pembuahan itu batang ini sudah enggak kokoh, ya nanti kita lihat hasilnya. Berarti saya harus menghitung umur. Jadi jarak umur ini, kalau sekarang ini saya melihat hasilnya bagus, dalam artian hanya cuma tumpang tindih dan faktor hama juga emang berkurang, saya akan tetap lakukan, cuma nanti di umur. Sama serbuk sari. Nah, di sini kan ada permasalahan, katanya ada efek serbuk sari tanaman jagung. Nah, di sini saya belum begitu paham ya. Efeknya ini di jagung, di daun cabai ini seperti apa? Yang saya lihat di sini hanya faktor ulat sama trip. Ada luka sama faktor trip. Karena yang saya lihat di sini baru itu. Kalau kutu kebul atau tungau itu saya belum lihat efek dari serangan itu. Sama bercak daun. Nah, untuk
teman-teman yang tahu kalau tanaman cabai yang terkena serbuk sari itu efeknya seperti ini daunnya. Jadi saya akan tahu kan, ini tanaman cabai yang saya lihat ini satu ini dia lebih dominan tanaman cabai yang ini dari pertama awal saya sudah kasih tanda ya, makanya saya rempel itu tanaman jagungnya itu untuk tanda perkembangannya yang satu ini karena bongsor. Nanti kalau pertumbuhannya bagus saya akan jadikan bibit. Nah terlihat ya, kalau ini standarnya tanaman cabai ya seperti ini, anakan tunas ada, perawatan dengan perawatan saya minim loh ini, dalam artian saya menggunakan apa yang sekiranya gunakan dengan alam ya saya gunakan alam, penambahan hanya booster, selebihnya ya apa yang ada di pengalaman saya ya gunakan di sini. Saya tidak banyak macam-macam bahan ya. Dalam penyemprotan juga saya hanya fungi ya fungi, insek ya insek. Saya tidak menggunakan pupuk daun ataupun perekat. Untuk sampai saat ini saya belum melakukan hal-hal itu. Jadi saya pengen tahu. Mungkin ini sedikit informasi yang saya berikan. Jadi sisi negatifnya itu emang ada dari tanaman, untuk tanaman cabai dari sistem tumpang sari jagung dan cabai. Tapi untuk saya pribadi ini belum dalam keadaan parah ya. Jadi masih normal, saya melihat ini masih pertumbuhan tanaman cabai itu masih normal, masih tidak ada kerusakan yang fatal. Jadi saya akan tetap melanjutkan, tinggal nanti lihat di batang tanaman jagung ini nanti setelah tanaman cabai berbuah ini saya akan pengen lihat ini jagung batangnya ini nanti setelah tanaman cabai berbuah masih kokoh enggak. Nah di situ saya pengen lihat. Untuk infonya mungkin sekian dulu, semoga bermanfaat. Terima kasih.